Lombok ini asik, artinya majemuk, banyak budaya di sini. Terus grey area it mean beberapa budayanya itu belum klimaks, belum mencapai genre baru. Kalau di Bali kan katakanlah Jawa itu rootnya, tapi kan menimbulkan genre yang baru. Nek Lombok bener-bener totali masih nol, serupan sebenarnya, kapung, asik dia malah. Jadi ada di sini namanya Gendang Belik, tradisional, pakai gendangnya sekitar 1,5 meteran, nah 1,5 meteran itu, terus dia pakai simbal, haiknya, terus suling juga. Nah itu sebenarnya rootnya itu namanya di Bali itu Bleganjur. Ya, Bleganjur itu akhirnya di sini jadi Gelang Belik. Nah itu, jadi masih kelihatan transfernya kemana. Nggak totally new. Kalau gongnya Bali digabung sama gongnya Jawa udah jauh kan, struktur dinamika yang dia katakanlah. Kalau Bali sama Jawa, kita bedain sama tempo aja udah nggak nyambung kan? Artinya tempo yang lambat sampai yang dinamis gitu. Itu sama karya-karyanya juga kalau seni rupa. Kalau seni rupa semuanya ya seni rupa modern, seni rupa tradisionalnya nggak ada hampir. Kalau tak, yang setahu saya, yang tak lihat. Aku sempat dapat katalog dari teman-teman Lombok, lama banget. Tahun berapa? Tahun berapa? Gansing Mari. Tahun berapa itu? Yang agak klasik itu sebenarnya dari wayangnya, lihat. Wayang itu di sini udah lama lumayan. Artinya sebelum seni rupa modern masuk, wayang itu udah ada. Wayang Lombok ya. Kalau dilihat sekarang kita main visual ya itu di sana. Rootnya mungkin jaraknya di sana. Kalau visual art 2 dimensi secara utuh, aku rasa belum ada. Mas, sejak kamu 93, aku balik 98. Kamu sejak masuk ke sini aja. 98. Seniman tradisional visual nggak ada. Semuanya udah pakai akrilik, cat minyak gitu. Sejak kamu masuk ke Lombok juga sama? Udah, posisinya sama. Sebelum aku berangkat, aku kan sekolah di SMSR ya. Ya. SMSR 4 tahun. Terus Jogja masuk 93, balik juga sama. Multiply-nya itu seniman yang modern, otodidak. Nah, saat itu pengaruh yang terbanyak kebetulan dari bapak. Jadi Peng Song itu seperti membuat isme di Lombok dia. Jadi karena tapi ujung-ujungnya kan larinya ke market industri ya. Nah, ketika bapak masuk ke Jakarta lewat Sanggar Kamboja dulu di Bali itu, nah booming, sebelum bubble itu booming juga, harganya bagus. Nah ini kan Darmawanti dulu ya, Agus Darmawan. Nah sudah mulai mengulas Kompas dan sebagainya, hingga Lombok itu seperti punya sesuatu pegangan untuk seniman-seniman otodidak, where to start it. Nah jadi bapak itu tahun berapa? Tahun berapa itu aku ya? 9. Bapak itu sekitar tahun 93-an ya. 93. Sanggar Kamboja itu sekitar tahun 92-an. Pameran Jakarta, Surabaya terus ini. Nah, reaksinya beberapa gerakannya Bapak itu akhirnya membuat perubahan pada bentuk-bentuk visual art untuk orang-orang otodidak. Jadi risetnya Bapak tentang rumah lumbungnya Lombok itu
itu dipakai acuan teman-teman seniman otodidak baru untuk gini loh, kalau pengen melukis tentang Lombok pakai cat minyak tuh startnya dari sini. Tapi padahal sebelumnya Bapak kan otodidak. Nah sebelumnya banyak seniman-seniman yang dari ISI emang kayak Tarfi, Abdullah itu udah datang sebelumnya. Cuman nafas dari kampus itu kan jelas kalau di sana MTA tuh kayak apa karyanya. Akhirnya kesulitannya mungkin teman-teman yang otodidak itu untuk ngikutin beberapa teknik yang dilakukan oleh seniman intelektual kan. Nah akhirnya cara yang paling sederhana mereka akhirnya menoleh ke secara visual, bentuk fisiknya karyanya Bapak yang Engsong itu Bapak. Nah akhirnya lama-kelamaan rata-rata semua teman-teman yang otodidak pasti melukis lumbung. Lombok itu identik dengan lumbung Lombok itu. Nah terus ada bajunya, baju lambung namanya. Lumbungnya apa? Lumbung itu tempat padi itu. Nah sebenarnya kalau saya pernah nanya ke teman antropolog Bali, tempat padi seluruh Indonesia udah sama rupanya. Nah cuman Bapak mengkampanye bahwa Lombok yang ini versi itu punyanya Lombok. Nah itu yang terus akhirnya jalan. Nah Agus Darmanti terus nulis ulasan entah di Kompas atau apa itu. Nah seperti itu. Nah terus datang aku kata tahun berapa itu? 98. Dan ada beberapa mahasiswa yang udah lulus dihadapkan sama situasi yang seperti itu, bahwa lukisan modern tidak sebebas apa yang sudah terjadi itu. Maksudnya kita kan lagi seger-segernya nih pengen ini loh karya kalau kita pengen riset itu begini kalau modern. Nah yang kita hadapi itu teman-teman otodidak yang udah dikecetak sama Bapak itu yang susah. Jadi terus kacaunya lagi Taman Budaya sebagai institusi netral itu kurang netral. Artinya bahwa subjektivitas dari gerakan itu masing-masing masih terjadi. Wadahnya. Ya. Kalau di Jogja kan gerakan dari pemerintah, katakanlah Taman Budaya, itu cuman legislator. Ya. Nah, artinya secara dominan energi itu, mapping itu masih dipegang adalah oleh artisnya individualnya sendiri. Ya. Nah, kalau di sini enggak. Jadi kalau karya pengen pameran Jakarta atau apa, kamu harus ikut saya ini. Nah itu yang nak menarik. Jalurnya masih. Ya. Ininya masih. Ya, bukan direct. Nah Bapak melawan itu, Bapak direct ya, karena lewat Bali. Lewat Jakarta Kamboja dulu. Itu yang terjadi. Nah sebelumnya seperjuangannya Bapak, Ide Bagus Kebon namanya dulu. Dia melukis tentang karya-karya epik kayak Arjuna, Wiwaha gitu, dengan teknik yang udah kalau menurut saya sih udah modern, pakai tekstur palet apa tuh. Udah jalan itu. Nah, pertama ada generasi Bapak dan generasinya Bapak Gus Rangkebon dan beberapa yang datang itu. Nah, generasi menengah, generasi kedua itu anak-anak SMESR yang dulunya sekitar tahun 89an ya. Ada yang setengahnya balik ke Lombok. Nah, beberapa orang itu di Taman Budaya. Nah, itu generasi selanjutnya. Nah, 98 aku datang. Nah, itu generasi baru lagi beberapa. Nah, terus setelah ini ada beberapa generasi yang baru, anak tari, pertunjukan dan beberapa. Cuman kalau visual art nggak banyak perubahan.
Karena apa ya pikirnya? Masing-masing juga mereka punya masalah tentang ekonomi. Artinya bahwa ketika berkehidupan, berkesenian untuk ngandelin ekonomi nggak nunjang, artinya energinya makin dikit ke kesenian. Mereka real life dulu. Siklusnya yang nggak tinggi, mas. Iya. Kayak Jogja itu nggak banyak, kenapa nih seneng? Tapi at least nyeniman sih kan. Iya. Padahal belum makan kan. Iya. Nah di sini nggak bisa. Nggak bisa. Daerah makan harus kerja sih. Kalau malah training kultur nih. Nah itu yang susah. Nah terus berapa? Tak lihat ada gerakan-gerakan yang mulai dibangun kantong-kantong seni. Jadi beberapa buat grup. Nah sekarang yang tak lihat itu ada beberapa grup yang di Lombok mana dia? Lombok Tengah itu buat drawing watercolor. Jadi dia kesana sini buat drawing bareng-bareng gitu. Ada yang ngumpulin, nah itu bagus. Terus ada beberapa kafe-kafe semi. Niatnya itu buat kafe tempat ngumpul, tapi akhirnya menjadi tempat berkarya. Jadi perform di sana, terus baca puisi atau apa. Nah di Taman Budaya juga ada kantong-kantong gitu, namanya Warjek. Nah, Warjek itu setiap Selasa buat event juga. Buat event untuk seni apa aja. Nah, terus ada beberapa kantong namanya propaganda buat event juga. Nah, terus aku di sini buat event kecil di organik main. Jadi tak challenge gimana Lombok ini kantong-kantong berproses walaupun banyak, tapi ada eventnya, minim ada gerakan nafas. Nah itu gimana kadang-kadang kan gerakan-gerakan itu terputus ketika dihubungkan lagi dengan suasana ekonomi. Nah aku seni terus kapan aku punya makan, artinya begitu. Endingnya orang daerah ya ujungnya ya itu, karena melakukan seni tanpa memperdulikan ekonomi rakyat itu nggak nyambung menurutnya. Ya gitu, susah deh, apalagi melibatkan teknologi itu udah melibatkan uang Lebih gede itu. maintenance. Maintenance-nya lebih Ya itu besar daripada itu yang terjadi. membuatnya. Tapi rata-rata persoalan daerah itu kan sebenarnya di mana sih? Artinya oke, saya sudah berkarya, terus mau ngapain? Kalau udah punya karya, dia nggak tahu what next, nggak tahu. Karena mereka nggak diajarin memanage riset. Jadi setelah berkarya itu kan riset sebenarnya. Nah, setelah riset jadi, ya publish ke masyarakat dengan cara yang paling sederhana. Nah, bagaimana mempublish itu? How to publish karya yang jelek ini, Mbak? Karena kalau riset jelek, terus gimana riset? Terus apa yang tanggung jawab saya terhadap masyarakat? Nah itu kan, itu makanya kalau Iwa mau mengadakan workshop, bagaimana setelah hasil riset kamu, ngobrolin ke sosial gimana impactnya? Nah kalau terus sosial nanya, gimana, apa yang harus saya jawab? Karena kan sosial sederhana gitu, istrimu lah katakan, kamu 8 jam gitu-gitu aja, ngapain itu? Nah, kan belum dipublish aja sudah ada tekanan. Nah, tuh, how to publish. Terus setelah beberapa kali publish, bagaimana mengarsipkan hasil publish ini sehingga menjadi suatu journey yang bukan orang lain saja yang bisa melihat. Artinya saya bisa melihat sendiri, oh saya sudah berjalan berapa kilometer, kan harusnya itu yang terjadi. Nah jumping ini yang membuat mereka kebingungan. Ketika mereka udah jauh sekali, saya ngapain ya buat tahun lalu, nggak tahu dia. Nah terus ketemu sama energi yang kuat, oh kamu harus pakai pastel begini. Nah akhirnya mulai lagi baru.
Ya, aku ya so. Tapi setelah kamu masuk di sini tuh, itu salah satu yang jadi mungkin secara interaksi sama kamu di sini atau di sini tuh lebih ke apa sih? Interaksi yang dilakukan itu sebenarnya kan umumnya orang yang datang dari luar belajar itu rohnya masih di sana, secara fisik dia udah di daerah. Kayak aku akhirnya pameran tunggal lagi di Jogja, terus pameran di sini kadang-kadang misleadingnya itu adalah temanya nggak jelas. Terus mau ngapain ini? Pameran terus ngapa? Karena pameran di daerah itu sebuah proyek untuk fotografi, di foto, nah, wes uang udah keluar, selesai. Impact dari knowledge-nya nggak ada. Nggak ada. Atau seperti sebuah rekreasi buat anak-anak. Umpamanya anak-anak SD nonton pameran instalasi, ya mereka nggak ngerti. Artinya bahwa belum terjalin transisi di mana karya ini audiensnya gimana mendidiknya, yang datang itu gimana, impactnya gimana, belum ada riset tentang itu. Artinya kan bahwa oke, seniman itu mendahului sosialnya ya, tapi kan sosial itu perlu manual book juga kan. Makanya yang paling menarik, contohnya guru-guru seni di sini. Guru-guru seni di sini berasumsi bahwa semua pameran seni rupa, seni itu positif buat anak-anak. Belum tentu juga kan. Kalau umpamanya temanya adalah revolusi itu, terus anak-anak datang, ini pisau gratis, kan ngeri juga bro. Artinya impactnya mereka nggak tahu. Nah itu yang perlu. Mungkin ketika IFA atau lembaga funding mau workshopin bagaimana sih membedah proses kreatif itu. Kenapa kamu perlu lihat proses mereka yang ini, terus yang ini? Karena kekuatannya kan perlu dibahas juga kan. Maksudnya ketika anak-anak SD melihat karya beberapa yang apa ya, sedikit berbahaya buat mereka, itu kan nggak perlu. Artinya mereka harus melakukan transisi dulu kan. Nah itu yang saya rasa kejadian-kejadian di Lombok seperti itu. Nah, bilang ya, kayak kemarin ada yang tadi ceritain instalasi pameran Taman Budaya. Ada salah satu karya masang mesin cuci, terus ada bendera di sana, terus ada celana dalam juga di sana. Nah, untuk anak SD nonton itu kan bisa jadi dua, ada isu yang bercabang dua. Ini positif apa negatif? Oh boleh ternyata gini, oh boleh ternyata. Artinya pengetahuan semiotika terhadap anak itu kan belum ada. Nah kalau si seniman mengerti tentang audiensnya, berarti impactnya dia tahu kan. Nah itu yang harus perlu dijaga juga, bahwa berkarya revolusioner itu tidak selalu positif. Apalagi publishnya, Iya, apalagi publishnya. Makanya, oke, setelah riset, terus nge-publish piye? Nyebar undangannya gimana? Siapa diundang? Terus jam berapa dia datang? Terus kenapa harus ada minuman ini? Wedang jahe. Terus kenapa ada koktail? Kalau yang ini, nek 2 botol minum koktail, lukisan $1.000 nggak dianggap $1.000 itu. Nek dikasih dia wedang jahe $1.000 nggak mau dia bayar mungkin. Ini kejadian konyol kan begitu ya, Mam. Artinya secara emosional buyer itu digiring memang untuk tersesat kan. Kita masuk supermarket, kalau nggak bawa checklist
pasti belanja yang nggak perluan kita kan. Abuse. Nah, abuse. Nah di sini tuh sing konsumsi untuk pameran dan sebagainya so. Konsumsi masih itu aja. Jadi senimannya ada 20. Kalau si A pameran 19 orang yang nonton. Ya itu. Plus bonus ya anak-anak SMA, SD, SMP. Jadi dia di trigger sama guru-guru seni rupanya untuk datang karena lewat taman budaya diwajibkan apresiasi. Tapi taman budaya sepertinya harusnya mengontrol konten juga kan. Maksudnya bukan mengontrol kebebasan, artinya tematik yang dikeluarkan dengan audiens itu harus sesuai juga kan. Nih anak kecil nonton Sepultura juga kalau dia suka ya, tapi kalau tiba-tiba dia tidak pernah dengar Sepultura terus tiba dengerin nih 200 desibel gitu kan bingung kan ya kayak kalau Jogja ada Jatilan 24 jam kan udah biasa ribut gitu. Di sini kamu buat kampung marah deh. Ada. Ya seperti itu. Nah, terus apa lagi? Lembaga swasta kesenian tidak terlalu banyak. Ada. Terus pemerintah masih dominasi. Artinya pemerintah sini jadi Superman. Pokoknya sekarang kebutuhannya seniman keramik. Ya dia jadi seniman keramik. Besok harus pelukis. Ya dia jadi pelukis. Nah, lo bolak-balik pokoknya dia super, orang super tuh. Padahal seleksinya terbatas ya kan. Iya. Pengetahuan Ya. Mungkin update dan sebagainya. Ya, update-nya. Seharusnya ya benar juga kalau pemerintah pusat punya arsip mapping mungkin lebih bagus. Artinya ke arah orang yang tepat untuk riset itu bagus. Cuma tradisional sini ada beberapa kayak wayang kantun namanya. Itu sampai produsen memproduksi sendiri, gendang apa tuh udah buat sendiri semuanya. Jadi udah lari hampir ke industri, nggak tergantung lagi sama Bali. Walaupun dari logam diganti sama besi, gitu ya. At least dia tahu buatnya. Terus beberapa riset wayang bagus ini. Frame-nya itu masih serupa banget sih yang ini yang ya. kerjakan sebenarnya. Ya. Frame-nya masih serupa banget. Umpamanya masuk ke tradisi ya. Kayaknya prioritasnya belum ya. Modern mungkin oke ya. Ada patung atau apa. Patung dulu beberapa hari sebelum penguasa sekarang itu patung-patung masih ada namanya seniman Pak Joko Praitno itu lulusan ISI juga. Nah, patung-patung monumental didominasi oleh beliau beberapa. Masih ada Pak Joko nanti bisa. Nah, kemarin ketika pimpinannya berubah yang ke arah Islami, patungnya sedikit abstrak. Wah ya itu. Nggak boleh masalah ini. Ya. Masalah ini. Itu jatuh gitu kok. Tapi jatuhnya akhirnya ke pengrajin, tukang las, gitu. Bukan seniman lagi yang turun tangan. Pak Joko Praitno, karyanya masih ada beberapa di sini. Yang monumen. Yang mas yang tadi saya kasih lihat yang harus itu yang berdua. Ya. Cuma ketika rezim berganti, mulailah roket-roketnya datang. Jogja lebih ramai juga sekarang apa? Ya? Yang terakhir ada pameran yang di Tembi itu kan ditutup. Langsung sama ormas apa? Itu udah apa ya? Ya menurutku dua sisi benar.
Ormas itu punya hak untuk memprotek dirinya juga kan, tapi dia mengglobalkan persoalannya dia. Dia kan masyarakat juga kan, punya sistem sendiri, walaupun tidak dominan. Karena dia dizalimi kan sama orang yang dominan, ngono ae. Karena kalian lebih modern, tapi tidak menjamin bahwa kalian benar kan juga. Artinya mereka punya hak juga. Dua itu mah gitu. Kalau di sini yang dominan balik. Nah, jadi karya-karya itu dibuat abstrak sama orang yang nggak ngerti abstrak. Ya ngerti ya, gimana? Kamu nggak tahu abstrak, tapi buat patung abstrak kan konyol. Yang penting ada, ya itu. Kalau seandainya begini ya, grand skenario-nya ya, orang daerah itu dibuatkan biar digampangkan untuk mengurus buat institusi seni, umpamanya tempat kuliah. Kuliah seni itu harusnya Departemen Dikti itu harus lebih gampang ngurusnya, bukan regulasi ininya. Tapi kalau dibuat umpamanya kayak ISI Jogja punya fakultas pendidikan di Mataram, kan bisa itu. Jadi teman-teman Jogja udah kirim di sini untuk ngajar, kan bisa. Nah terus pada fase semester tertentu dia harus kalibrasi lagi ke Jogja. Nah sehingga spreading untuk lulus seni itu ke daerah lebih gampang. Kalau sekarang mau ngajuin Universitas Seni Rupa kan harus Dikti Jakarta. Makanya sempat temanku mau buat Universitas musik, ya itu tebel ininya segini dari Dikti itu, ya buat nggak lolos saya. Rencana rumah ini mau dipakai, rusak. Aku bilang kalau institusi masing-masing institusi punya anak perusahaan di daerah mau ya, isi punya brand di Lombok, Sumbawa, kan tinggal kirim aja kan alumninya untuk jadi pengajar. Tetap biayanya dari daerah itu kan. Dosen utamanya ya, dosen tamu di ya, berapa bulan sekali. Lebih gampang nih Indonesia strukturnya katakanlah 10 tahun ke depan udah punya 50 universitas ya. Keren itu. Seniman enggak bodoh-bodoh amat lagi. Rata dia, infonya rata. Sebenarnya kalau melihat persoalan tradisional ya kayak tadi itu. Oke saya buat seni, terus kenapa? Diapain? Nggak bisa buat hidup juga nggak bisa. Memang mengharapkan impact ke ekonomi dari seni rupa kan susah, apalagi di Lombok. Karena lukisan Bali yang harga 75.000 abstrak itu dari mana-mana. Artinya kayak orang jual manggis itu, jual rambutan itu. Nah jadi boro-boro mau riset buat harga lukisan murah kan? Mau lukisan benernya aja udah bisa. Nah ya itu. Jadi lukisan murah kan di 1 second. Loh coba kamu ke Sukawati. Itu lukisan abstrak harga 150 itu ada. Terus mau genre apa? Tinggal pilih. Nah, mereka udah riset tahu nggak di sana. Nah, terus di barang overload itu kelebihan di sana dibawa ke Lombok. Gimana seniman lokalnya mau bersaing? Artinya untuk riset bahwa ketika seni itu menjadi subjek ekonomi lagi kan, industri udah susah. Mereka udah salah, kurang riset tuh, salah. Artinya, tapi Lombok itu dimasukin itu juga. Udah. Kamu bisa lihat lah tadi. Ya, kamu aja lihat lukisan-lukisan murah yang tadi. Yang gang belakang Danamon banyak tuh. Lukisan koi jumlah 8. Paling mahal itu. Galeri Tangasi, terus tak Iwangi shop. Jadi aku buat produk sendiri. T-shirt. Nah, sekarang emang galeri lagi kosong sama lukisan kalau kita kemarin tuh. Nah, beberapa. Aku pengen rekrut, kemarin ngobrol terakhir sama anak-anak drawing itu, akuarel itu, pengen tak challenge mereka. Udah, kamu berproses 6 bulan, riset, terus seleksi karyanya, kita buat pameran sederhana. Nah, mereka setuju.
ke arah itu udah mulai. Terus beberapa teman-teman fotografi yang udah intens, rencana aku sih setelah fotografi mereka pasti challenge-nya bagaimana kolaborasi kan, retouch lagi dengan visual art, dah bisa pameran lagi. Terus beberapa workshop kemarin anak si Osa itu dari mana? Purwokerto ya. Nah dia buat workshop tentang synthesizer sederhana, noise art itu. Ya, synth, noise art. Kita perform di sini. Terus yang nonton cuma 3 orang. Apa tapi at least jalan. Itu yang abstrak fotografi. Abstrak mah. Heri. Ya, kita workshop abstrak fotografi kemarin. Tapi tak pisah dia. Aku jelasin tentang apa itu konsep abstrak dalam visual art. Terus mereka ngobrol tentang fotografi yang abstrak itu gimana, akhirnya digabungin. Jadi ada 2 resource, teknis fotografi sama visual abstrak itu gimana. Cuman akhirnya audiensnya ramudeng karena realisnya susah apalagi abstrak kan gitu. Ada fotografi dokumenter tuh gimana, yang realis tuh gimana, human interest tuh gimana. Mereka di situ aja masih riset. Apalagi jumping abstrak kan susah. Ya at least kita coba terus untuk introduce sesuatu yang baru. Apalagi multimedia. Terus ada seniman multimedia, artinya orang kreatif multimedia buat workshop tentang bagaimana buat karya dengan handphone. Nah, jaga bos. Hah? Oh, udah sebenarnya jadwalnya juga udah mas banget. Udah mulai. Cuman ya apa ya, jumping itu. Saya kira sama juga yang lakukan itu di sini ya sama. Tapi ininya lebih sedikit sih. Artinya apa ya? Impactnya yang dia libatkan tidak banyak. Kalau di Jogja satu event 200 seniman, oleh sini ya 3 seniman gitu. Gimana kalibrasinya bisa besar? Kenapa? Resource-nya juga banyak. Ya. Terus apa namanya? Sekarang itu yang lagi di kepalaku tuh digital art kan sedang bagus sekarang di luar ya. Larinya ke industri. Harapanku itu beberapa teman di Lombok yang dulunya berkarya analog ya, terus dia bisa foto karya analognya, terus dia bisa jual sebagai karya digital art. Harusnya gitu. Nah, udah mulai tak kenalin bagaimana mentransfer foto yang detail dari RAW atau apa, karya analog, terus di retouch lagi digital art, terus digital art di post di website market. Nah, di website market itu dijadiin beberapa item seperti kaos, terus smoke dan sebagainya. Nah, harapanku impactnya adalah si seniman itu merasa worth it untuk berkarya. Artinya ujungnya kalau dihubungkan dengan ekonomi. Karena untuk seorang seniman akuarel, katakanlah, siapa yang membeli karya akuarel di sini? Karena komparasinya tadi kayak tadi itu. Oh, karya abstrak aja 75.000, 1,5 meter, terus yang ini yang mereka bisa sosial di sini bisa membedakan mana karya autentik, mana karya yang craft. Yang karya abstrak 2 meter, harganya 300.000, karena itu craft. Sedangkan dia berkarya dengan susah, terus intens itu. Terus harganya lebih murah, karena karyanya lebih jelek karena nggak ikuti market ya, akhirnya nggak laku. Nah, siasatnya gimana? Sebenarnya melibatkan resource luar, artinya karya itu bisa dirubah menjadi nilai nominal dikaitkan dengan industri. Kalau wacana tentang
visual artnya sendiri, ya muternya di situ-situ juga. Maksudnya challenge-nya seniman itu bisa berkembang kan ketika dia ada riset baru kan, hasil risetnya dipublish kan, lagi dapat impact, lagi riset kan itu. Sini enggak. Tapi kalau kan banyak alumni dari ini juga masih di sini. Ya, ambil peran juga Pak? Atau apa? Udah, artinya ambil peran, cuman seal-nya di sana itu kan banyak, gede banget juga. Gembok-gemboknya itu. Hari kita mau masuk, gembok satu di sana gembok lagi. Ya, susah. Kita udah ngasih saran pokoknya, Pak, buat website data di seniman di sini. Wih, nggak bisa, susah mah. Aku mau ngelatih lagi biar input ini. Ya, aku bilang, tak workshopin lah, gratis ya bilang. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Karena kalau kita lihat juga beberapa pegawai itu setelah jam 11 atau setengah 11 dia nggak ngapa-ngapain. Ya, onani lagi. Susah. Artinya ketika kita mau upgrade sistemnya, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Itu susah. Harus generasi berapa dulu? Setelah itu hilang. Udah. Iya, gitu. Ya mungkin. Itu ya. Tapi secara independen kita bergerak terus. Maksudnya sama seniman kayak Husin, terus Pak Joko apa semuanya tetap masih berhubungan. Dan memang teman-teman alumni yang S1 dan semuanya itu bergerak juga, empower. Cuman yang bisa mereka lakukan kan nggak banyak. Kalau satu orang aku bisa mempowerin beberapa 10 orang gitu. Kayak anak PKL sekarang ini kan, nih terus dia pengen kuliah di ISI, nah kita kasih masukan yang bagus. Mana yang udah tua di sana ya susah, yang ono kuwi. Nah, penginku kan apa ya? Suasana di Jogja itu pengen tak bangun di sini. Cuman proteksinya sudah susah banget. Maksudnya nonton pameran tuh nggak harus bersih atau apa, at least ya dialognya yang perlu kan. Makanya kayak gitu. Kadang-kadang buat pameran juga sakit kadang-kadang, maksudnya buat karya instalasi yang ngeri loh. Kan anak-anak juga kasihan ya nonton, abusing jadinya kan. Itu. Nah, kalau mereka punya etika atau sistem, mereka kan lebih mengerti buat event. At least ya. Tanggung jawab dulu. Impact-nya. Terus kalau karya ya pas mau pulang lah, tak kasih. Aku tata dulu dia. Sini yang mana? Nanti bawa artis saya. Hah? Bawa artis. Rampok. Nah perlu sih burung di foto tak foto. Iya. Oh ini nggak ada karya, ini karya teman ini beli Budi ini namanya. Budi Ane, anak isi yang di Bali. Iya. Ya ini karyanya dia. Terus aku disuruh gambar gitarnya Bujana, belum jadi, belum tak kirim. Dia marah. Oh, saya gambarnya di Sangkring. Ya, Bujana kan ada. Sudah. Yang di Sangkring itu aku nggak ikut itu, belum jadi karyanya masih gitarnya masih sana itu. Nah, itu. Ya disuruh ke museumnya. Hah? Ya. Belum tak kirim. Ya itu prosesku cuma segitu. Aku lebih memproyeksikan human interest tentang perempuan. Cuman karya-karyaku lebih banyak ke dekoratif, ada beberapa abstrak dekoratif ya. Nah, terus yang terakhir ya organic mind tuh, isu organic mind tuh. Dulu si Mike yang nulis pameran tunggalku pertama di Bali. Tapi kalau secara historis Mike itu lebih banyak tahu tentang aku daripada aku. Jadi mantri nung
tuh gini. Marah nih dan Nah ya kan yang marah beberapa data dia punya. Terus dia marah. Kapan tuh pas pameran di Bali? Aku mau keluarin multimedia waktu itu. Si Mas Adi ngeluarin karya juga. Waktu itu digital art dia buat. Mang kamu keluarin multimedia? Iya. Terus aku kurang bahan waktu itu, aku nggak jadi buat multimedia kan, harus TV buat berapa? Ya karya analog aku keluarin. Datang dia marah deh. Kenapa aku udah ngomong begini-begini om apa ada karya? Ya kayak kuliah-kuliah gitu, marah-marahan. Saya bikin proses bikin karyanya kayak apa tuh? Aku ya random aku. Aku tuh riset. Apa orang sing rada runut apa orang? Nggak runut. Tapi kebanyakan tentang karya perempuan, hubungan perempuan dengan aku tuh rindu sama figur ibuku. Jadi aku lebih banyak tentang perempuan, ketelanjangan, terus seksual, terus proses reproduksi, regenerate sel baru, bagaimana manusia itu menghasilkan sel baru. Terus bagaimana sel itu punya intelektual. Proyekku terakhir tentang organic mind bahwa sel tunggal itu sebenarnya punya intelektual, bahwa DNA itu punya knowledge ya. Jadi ketika dia terjadi reproduksi pertama kali, itu kan sebenarnya kan asalnya kan sel tunggal itu kan. Nah terus siapa yang nugasin dia? Kamu jadi tulang, kamu jadi paru-paru, itu kan nggak ada. Nah, berarti poinnya ada sistem di sana, terus ada knowledge di sana. Nah, itu yang mau lagi kita riset sekarang. Sampai aku buat tipografi sendiri. Aku lagi riset buat tipografi sendiri. Bentuknya apa? Ya, sketsa. Jadi karya-karyaku waktu di Organic Mind yang di Sangkring, ya aku buat tipografi sendiri. Belakangnya terus beberapa tipografi, ya riset tentang itu lebih banyak sekarang. Akhirnya Organic Mind secara global aku pengen bahwa sebenarnya sel tunggal dan banyak sel secara keseluruhan itu akhirnya sama, bahwa kalau kita bicara makro sama mikro, manusia itu kan kumpulan sel jadi manusia, tapi ribuan manusia juga kumpulan sel kan, artinya sel tunggal masing-masing ngebentuk alam ini ya lebih kompleks. Aku lagi pengen butuh orang biologi ngobrol tentang konsep sel itu sendiri. Nah itu pengenku. Cuman beberapa orang aku ajak ngobrol di sini ya bilang aku terlalu jauh. Akhirnya ya semi miring aku dibilang. Ngobrolnya keaduhan ya gitu, akhirnya aku berani keluar. Kalau aku keluar ya salah aku ngomongnya. Akhirnya buat kaos. Oh kaosnya juga? Kaos jalan. Iya, project yang aku buat Sasaku namanya. Berapa sih? Apa? Iya berhubungan. Itu ya turunan aja atau itu turunan? Bentuk kampanye juga baru. Campaign. Jadi ada beberapa kaosku yang di Sasaku itu tak buat belakangnya art series namanya. Jadi ada keterangan siapa saya, terus apa projectnya. Nah kayak gini dia. Ada organic mind-nya juga. Nah campaigns tentang teori sel itu. Kalau pengen lebih jauh tentang teori sel, ntar malam nggak enak. Sel bro, ntar malam. Jam berapa ya? Jam 1 atau jam berapa? Karena tak jane ya aku juga problemku sekarang ya itu bro. Jadi impuls itu kan dia kan random ya jalannya, ide itu. Tapi sekarang yang aku pegang itu teori sel itu, cuman aku takutnya aku lost. Ada blank spot di mana konsep itu bisa nenggelamin kamu. Yaitu kayaknya kalau aku lihat kenapa beberapa seniman dikatakan gila karena dia lost itu. Jadi kalau konsepmu makan fisikmu, ya akhirnya nol deh di reset. Aku takut sekali
Karena aku ngobrol tentang organic mind lebih jauh lagi, nggak berani aku. Aku takutnya loss itu. Karena dia selain keluar, dia kan ngisep juga. Partnermu sama lu bahas Ya karena nggak ada teman-teman di sini nimpalinya sebisanya. Cuman waktu terakhir organic mind di Bali, aku banyak yang aku ajak ngobrol. Jadi Yopi, terus beberapa seniman luar itu. Nah, cuman ya itu baru bahas kulitnya tok, belum inti core-nya belum nggak ada aku ajak. Kalau aku anak filsafat antropolog lah aku ajak, mungkin dia bisa mapping. Aku pernah di mapping sama antropolog Jerman di Malaysia 2 minggu. Ya gini man, kamu ngobrol aja nanti aku catat. Nah setelah seminggu, nah baru dia keluar, oh ini, baru dia rearrange itu loh. Tapi itu pun masih prototype, masih awal. Nah sekarang udah lebih deep lagi. Makanya sebenarnya kalau aku lagi riset tipografi itu, aku juga tanya kemarin, Wiante kan pernah di sini juga ngobrol. Nah, Wiante? Ya, rumahnya waktu itu. Ya Wiante. Sehari udah itu kenal mana? Gak boleh pergi kan? Dia jelasin itu. Sehari pemetaan sama dia, gak boleh pergi sama. Wah, Wiante tuh asik loh. Iya, asik nih orang. Gue sampai malam makan. Woi man ini, oh itu dibahas karyaku ini asik gimana tua sepuh itu. Top. Kali Sama. sama dia, dia nyeneng kayak sih. Ya gimana? Walaupun ya Gak cukup seharusnya sehari kan? oh, udah sama dia seminggu kamu kesini ngobrol sama aku, atau aku nyari orang yang bisa bantuin aku di Jogja, cariin nanti bawa sini. Ya itu susah. Siap Pak D. Iya hampir semua. Menurutku sih ketika labnya sendiri udah jenuh ya, dia kan perlu material baru untuk mendapatkan side effect dari metode yang dia temukan itu. Masing-masing seniman kan setelah riset sekian tahun itu kan menemukan metode. Nah ketika titik jenuhnya elemen itu udah nggak bergerak lagi, dia harus interaksi sama elemen baru biar bisa bergerak lagi kan. Ya gitu. Nah nek kamu di Lombok kamu jadi ya bergerak sendiri gimana? Ya modar. Banyak kadang-kadang. Nah, aku nekat banget ya pindah di Lombok. Iya ya. Bener nekat pindah di Lombok. Kenapa Bapak ini ngarang lah di karya-karya? Apa? Bapak. Nggak ada. Ke bapak juga ada. Bapak itu bapakku. Mungkin Datura Karya mungkin Iya. Di sisi lain kali Ya, ya. ya. Pernah aku riset tentang tekniknya bapak ya. Itu nggak nyampe, nggak bisa aku. Maksudnya orang lain justru, nah nanti kamu ketemu sama Sakani ya. Nah itu plok kopiannya bapak. Iya. Gimana karyanya bapak? Ya gitu karyanya dia. Saukani. Di mana dia? Belakang SMP 1 kan. Masih sana? Bapak. Enggak tahu udah ke Puro ya. Telepon dulu. Makanya ke Taman Budaya dulu. Tuh. Bapak Patron ya kayaknya. enggak juga sih kayaknya. Oh, aku Patronnya tuh pengen gini malah. Justru aku pengen belajar seni rupa biar enggak seperti bapak. Aku menghindari itu. Menghindari secara fisik tekniknya bapak itu mempengaruhi saya. Sampai penolakan saya waktu itu, man kamu harus melukis seperti bapak kalau kamu pengen punya uang. Tak, aku bilang, saya nggak pengen jadi bapak, saya punya sendiri. Ya penolakan itu terjadi, makanya avoiding dari teknik-teknik yang digunakan bapak nggak saya pakai. Padahal pengen aku belajar, emang. Tapi kalau setelah aku berpikir, kalaupun aku pelajari tekniknya bapak, untuk apa aku? Toh aku nggak pakai juga. Karena visiku beda menurutku. Karena visi-visi yang pengen tak lakukan justru riset memang pure. Artinya justru kalau menemu titik linear dari pengaruhnya bapak adalah
bapak tuh berhasil riset. Nah, metode itu tak pakai untuk riset saya. Jadi dia itu dulu sampai ke gunung cari bongkahan batu gitu ya. Jadi kalau gunung diambil pasirnya, tanahnya kan ada masih sisa itu. Nah dia cerita, man, saya dapat warna itu dari potongan-potongan batu itu, man. Nah jadi dia ceritain prosesnya dia. Nah akhirnya, bapak dia riset tuh menggunakan metode sebelum waktu masih SMA ya, semester. Akhirnya aku penasaran tentang metode gimana riset. Nah, akhirnya makanya keisi. Itu balik lagi ya konsep larinya. Genre itu nggak penting buatku. Genre itu untuk market. Jadi Mas Riyadi kalau tiba-tiba berkarya abstrak gitu ya, terus salah ya. Tapi dalam konteks seniman, dia pasti penasaran. Nggak mungkin. Banyak seniman terkenal sakit hati tidak boleh berkarya yang lain kan? Iya, aku tuh nggak dibolehin, man. Sama kontraknya harus melukis begini. Terjebak. Nah, mau keluar lah iso. Terus kalau keluar nggak dapat duit. Atau malah mungkin dia sembunyi-sembunyi, bisa jadi. Nah, kalau dalam konteksku, aku berkarya di konsep, genre ya terserah. Terkenal apa-apa. Yang penting puas. Logikanya kan gitu. Listrik ada yang bayarin juga. Enak tuh deh. Ya, mau buat musik, ada temanku, kamu tuh seniman apa sih, man? Yeah. Kamu main musik juga, buat eksperimen musik juga. Ya mau-mauku, yang ngelid artku itu adalah konsepnya, bukan fisikisnya. Bukan hasil Ya, bukan hasil akhirnya. Prosesnya aku suka. Jadi sekarang maunya produk di kaos. Gimana sih impactnya di kaos? Ketika digital art ini dipindahin di kaos gimana? Terus nanti ketika di performance terus tambah video mapping gimana? Ya mungkin untuk publik nggak banyak. Artinya sumbangsihku terhadap publik nggak banyak. Tapi riset tentang konsep bisa tak jelasin. Kenapa dia harus gini? Panjang sih. Tapi kalau balik, aku tuh cuma orang Lombok, tahu apa sih? Artinya market dan knowledge itu semuanya masih di Jogja dan Jakarta. Nah, katakanlah Ukir sebelum terkenal dia fun. Nah, makanya sampai dia ngeluh, aku tuh pengen pentas di antara orang yang nggak tahu aku. Nah, itu kan suatu proteksi juga bahwa dia pengen fun. Jadi apa yang dia lakukan sekarang udah nggak fun lagi kan? Walaupun disorakin orang, untuk di riset, dicatat. Tapi dia sendiri melakukan udah fun lagi, percuma. Mungkin porsinya harus berubah banyak ya. Ya, opposite ya. Ya tiba-tiba aja ketemu aku terus. Mau juga Wonosari. Aku pengen ngontrak di kono. Ya. Ngapain? Aku pengen terus riset. Pergi dari itu semua, nggak ada hubungannya sama ini, pengen sendiri, pengen peta di sana. Karena aku udah bosan hal-hal segini. Aku pengen. Akhirnya seni itu kan balik seperti agama. Jadi ritual yang tahu itu cuma Tuhan dan Dia kan, harusnya itu.